Oke. Untuk kelompok A dari IPS dan BC nilainya 10. Berikan tepuk tangan. Sehat bahagia. Sehat bahagia. Sehat bahagia. 10 untuk kelompok C. Untuk soal yang terakhir, Soal yang terakhir, mohon perhatian teman-teman. ini berhubungan dengan rekam medis. Sebutkan 2 bukti edukasi telah diberikan kepada pasien. Sebutkan 2 bukti edukasi yang telah diberikan kepada pasien. Kelompok E. Ada bahan atau materi yang diberikan kepada pasien. Yang kedua, ada formulir edukasi yang berisi dari tanda tangan pemberi edukasi dan penerima edukasi. Gimana dianjurin? Wah. 20 semuanya sudah selesai soal. Oke. Kita bacakan skor untuk masing-masing peserta. Ini akumulasi dari soal wajib dan soal rebutan. Oke. Untuk kelompok A dari IPS dan BC nilainya 10. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk kelompok B dari Chandra Kirana skornya 30. Untuk kelompok C dari Poliklinik skor 50. Untuk kelompok D dari Dharma Wangsa skor 10. Dan untuk Jaya Negara dengan skor tertinggi 75. Oke. Dengan demikian yang berhak melaju ke babak final adalah Kelompok E adalah rebutan dari Ruang Jaya Negara. Terima kasih untuk semua peserta atas partisipasinya. Silakan menempati ke tempat masing-masing. Oke. Seru sekali ya untuk babak penyisian pertama kali ini. Tetap semangat untuk yang belum maju ke babak final ya. Oke. Ngapa mbok? Untuk babak Untuk babak penyisihan kedua. Babak penyisihan kedua untuk regu A dari Londe, Sanitasi dan CSSD. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Kami persilakan untuk regu A dari laundry, CSSD dan sanitasi menempati meja regu A. Untuk regu B dari Rekam Medik dan Keuangan dipersilakan. Regu C dari ruang Rana Wijaya, ini ruangan saya sendiri ya. Dipersilakan untuk menempati meja yang sudah disediakan. Kami persilakan. Rana Wijaya, dipersilakan. Ayo. Untuk regu D, ruang Jaya Warsa atau ITI, dipersilakan. Oke. Saya bacakan ya. Dan untuk regu E dari laborat dan radiologi, kami persilakan. Silakan menempati posisi. Dipersilakan untuk laborat dan radiologi. Beri tepuk tangan untuk semua peserta. Biar semuanya. Ada nanti kan tujuan kita untuk belajar bersama. Jadi nanti kalau ada disampaikan jawaban sih benar mbak. Nanti biar kita bohong atau kita menyampaikan kalau nanti dari versi ada. oke. Siap. Bawahnya yuk. Mungkin. Oh, ada jawabannya. Ada. Baik, untuk soal regu
disediakan. Oke, silakan. Mohon diperhatikan untuk kelompok A. Soal yang pertama. Kode 12. Apa jawabannya? Asesmen nyeri pada pasien bayi 0 sampai 1 tahun menggunakan apa? Kelompok A, pas. Silakan lanjut untuk kelompok B. Skala NIBS. Skala NIBS. Pak R. 10 untuk kelompok B. Untuk soal yang kedua bagi kelompok B. NIPS, neonatal infant skill. Jadi ini asesmen nyeri untuk usia 0 sampai 1 tahun. Untuk soal yang kedua bagi kelompok A, ya, masih di kelompok A. Imunisasi dasar pada bayi yang dapat membantu mencegah angka peningkatan tuberkulosis. Baiknya cek. Pas. TBC kurang tepat. Untuk kelompok B, silakan. Imunisasi untuk pencegahan peningkatan tuberkulosis. DPT salah, kurang tepat. Kelompok C, silakan. BCG. Betul. 10 untuk kelompok C. Soal untuk kelompok B. Pertanyaan untuk huruf B. Pertanyaan pertama, berapa lama? Oh, kode 5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk cuci tangan dengan sabun dan air? Tadi sudah dengan 40 sampai 60 detik. bagaimana, Mbak Jiri? Betul. Ya, kita berikan tepuk tangan. 10 poin untuk huruf B. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan 2 profesional pemberi asuhan di kamar. 2 profesional pemberi asuhan di kamar. Dokter anestesi, itu bedah. Bagaimana? Oke, betul sekali. 10 poin lagi untuk regu B. Tepuk tangan dulu untuk regu B. Selanjutnya regu C, silakan. Oke, pertanyaan untuk regu C. Kode soal 18. Salah satu sasaran keselamatan pasien di rumah sakit yang berhubungan dengan bidang farmasi adalah yang ya lebih dekat. Udah bisa. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Lebih dekat. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Bagaimana, Betty? Oke, 10 poin. Oke.
Oke, pertanyaan kedua, salah lokasi dan salah pasien operasi adalah contoh kejadian. Salah lokasi dan salah pasien operasi adalah salah satu contoh kejadian. Sepuluh detik. 5, 4, 3, pas. Oke, dilempar kelompok D. Silakan untuk kelompok D. Silakan dijawab. Salah. Kejadiannya harus cedera salah kurang tepat untuk kelompok E. Kelompok E. Kejadian sentimen. Bagaimana ini? Betul sekali. Untuk kelompok E. Beri tepuk tangan. Oke, Soal untuk kelompok C. C sudah. Kelompok D. C sudah ya? D. Kode 20. Untuk soal yang pertama, salah satu komponen penyebaran infeksi di rumah sakit adalah agen infeksi. Sebutkan contoh yang termasuk agen infeksi. Agen infeksi apa saja? Sebutkan salah satu saja. 10, 9. Droplet. Bagaimana Pak? Kurang tepat. Untuk kelompok E. Silakan. Salah satu saja. Satu saja. Virus. Betul ya Pak. 10 untuk kelompok E. Contoh yang termasuk agen infeksi itu ada beberapa, yaitu bakteri, virus, jamur, dan parasit. Ilmu baru. Untuk yang kedua, suatu sistem deteksi yang digunakan untuk melihat perubahan kondisi pasien yang memburuk. Apa? Dijawab pakai mic, Mbak. EWS. Early Warning System. Betul sekali. Nilai 10 untuk kelompok D. Untuk selanjutnya kelompok E. Satu saja Mas Ali. Dua. Pertanyaan untuk regu E. Salah satu indikator mutu nasional. Jangan mundur, maju aja, maju. Ayo. Salah satu indikator mutu nasional yang berhubungan dengan pelayanan di kamar bedah adalah indikator mutu nasional yang berhubungan dengan pelayanan di kamar bedah. Waktu operasi intinya seperti itu. Waktu operasi. Kurang tepat. Oke. Kurang tepat untuk kelompok E. Kelompok A, dipersilakan. Kelompok A pas menyerah kelompok A ya. Kelompok B menyerah juga. Ada nih, biasanya diserahin ya. Ayo semangat, ayo bisa. INM yang ada di kamar operasi ya Mas. Ya, yang berhubungan ada Ayo sekitar semangat sama Bunian loh ya. Ayo. Oke. Pas. Kelompok C pas juga. Pas. Oke. Kelompok D terakhir ini. Tepat lokasi. Tepat lokasi apa Mas? Tepat lokasi. Tepat
alamat lokasi operasi Pak R. Ada. Mohon maaf ya, kurang tepat. Sudah Pak, pokoknya sudah pas Pak. Oke, kita bacakan. Sudah. Indikator mutu nasional yang berhubungan dengan pelayanan di kamar kerja adalah pertama, kepatuhan identifikasi pasien. Kepatuhan identifikasi pasien. Yang kedua, kepatuhan penggunaan APD. Penggunaan APD. Yang ketiga, waktu tanggap operasi seksio sesaria emergensi. Dan yang terakhir, Ini tadi yang tahu akan kira-kira Mas Yudo ya Mas ya. penundaan operasi elektif. Iya, penundaan operasi elektrik itu jawabannya ya. Beri tepuk tangan untuk semua peserta. Oke, pertanyaan kedua untuk asesmen nyeri pada pasien anak usia 3 sampai 9 tahun atau pasien dewasa yang tidak kooperatif menggunakan anak usia 3 sampai 9 tahun dan pasien dewasa yang tidak kooperatif. Boleh minta bantuan teman. Ini tidak ada audien ya. Ini khusus untuk peserta saja. Bolehnya kanan kirinya temannya. Silakan banyak kanan kiri. Pas ya. Pas. Ya. Monggo. Saya lempar untuk Bapak. Bapak. Gimana Mbak Lina? Oh pas. Oke. Ini kelompok B ini harus tahu. Iya. 3 9 tahun. Apa? Skala Bartel. Skala Bartel. Kelompok B. Wong Beker. Pak, Wong Beker loh Pak, bukan loh Pak. Bukan loh Pak, jawabannya bukan itu loh Pak ya. Wong Beker apa? Tambahnya? Wong Beker. Bagaimana Pak? Wong Beker, hanya Wong Beker aja. Hampir betul. Taunya Wong Beker saja Pak, bagaimana ini? Gimana? Kurang lengkap Mas Wahyu. Minta nilai 75% Pak Juli. Bagaimana ini? Berikutnya Dari ini kurang dikit. kurang sedikit sebenarnya, tinggal melanjutkan aja. Oke. Pas semua. Wong Beker pin Pak. Kurang banyak. Oke. Yang benar ada Wong Beker face scale. Wong Beker face scale. Skala wajah. No point. Kalau pertama no. Sudah semua ya untuk Bapak Wajib ya. Sudah pertanyaan untuk Wajib sudah ya Mbak Mimin ya. Mas Andri silakan membacakan skor. Sementara untuk regu A. Nilainya 0. Poinnya 100 kurang 1. Oke. Masih 0 sementara. Babak kedua akan. Gak apa-apa, tetap semangat ya. Untuk yang kelompok kedua dari RM dan keuangan poinnya 30. Jaya, Ya, 20 poin. Regu C, Regu D dari Jaya Warsa 10 poin. Regu E Laboratorium Radiologi 20 poin. Jadi yang berhak maju di babak final. Oh belum ya? Dan ngantuk, maksudnya seperti itu. Untuk pertanyaan rebutan. Pertanyaan rebutan. Nanti yang nilainya masih 0 atau masih ada kesempatan. Jadi tata tertibnya sama dengan penyisian yang pertama tadi. Jika benar menjawab nilainya 20. Satu soal. Jika kurang Jika salah dikurangi 5. Nanti kalau mau dikurangi 5 berapa ya? jika kurang tepat jawabannya, tapi Jika separuh dapatnya ya separuh. 10. Gitu.
Gitu. Oke. Seperti itu ya, siap semua. Beri tepuk tangan untuk semua peserta. Oke. Silakan Pak Andri. Oke, kita mulai. Nah, ini. Koreksi pembetulan penulisan yang salah pada berkas rekam medis. Oke. Berkas rekam medis, pasti rekam medis yang tahu. Soalnya. Jika salah menuliskan diagnosa, misalnya dicoret seret, ya satu kali, bisa ditulis di mana aja, di atas, di bawah, di samping, segala, di paraf. Oke, gimana? Ya, jadi oke betul, 20 poin. Oke. 20 untuk kelompok B. Untuk soal kedua, sebutkan alur pendaftaran pasien rawat jalan. Mas, Yuk Mas Mon, pertanyaannya gimana yuk? Alur pendaftaran pasien rawat jalan di RSUD Suci Kota Kediri, pasien datang. Setelah itu ambil nomor antrian, kemudian pasien menunggu untuk dipanggil nomor antriannya. Setelah nomor antrian dipanggil, terus pasiennya daftar ke pendaftaran, kemudian setelah didaftar baru menuju ke poliklinik. bagaimana Dewan Juri? Oke, 20 poin. Kelompok B. Oke. Untuk soal ketiga, Pak Andri. Ayo, soal ketiga. Oke, siap-siap semua. Semangat untuk semua. Semangat. Iki mau pas RM soalnya. Pas semua ya. Sebutkan 2 contoh pasien yang tidak kompeten dalam membuat keputusan untuk mereka sendiri sehingga perlu diwakilkan. Ayo. Tidak kompeten untuk membuat keputusan sendiri. Oke. Regu. Regu E. Pasien tidak sadarkan diri atau setelah KLA seperti itu. Yang kedua adalah pasien gangguan jiwa. Oke. Betul. Oke, 20. Betul sekali. Jadi jawabannya untuk pasien yang tidak kompeten membuat keputusan dan itu bisa diwakilkan ke keluarga yang terdekat adalah anak-anak, pasien dengan kondisi neurologi atau psikiatri tertentu atau gangguan jiwa, pasien dengan penurunan kesadaran, atau pasien koma. Oke. Untuk soal yang keempat, Mas. Selanjutnya, yang keempat. Dalam 16 poin hak pasien, diantaranya pasien berhak mendapatkan informasi. Sebutkan 2 jenis informasi yang berhak didapatkan pasien. Sebutkan 2 informasi. Oke, ya. C. Jangan ragu-ragu Mas Adin. 2 jenis informasi yang berhak didapatkan pasien. Silakan. BPJP-nya itu siapa, sama nama perawat yang di ruangan tersebut itu siapa, dijelaskan kan itu ke pasiennya, karena hak dan kepatuhan pasien. Kurang tepat. Oke. Kelompok berapa? Dulu. Agak maju Mas Alif. Sama takut kalau aku Mas Alif. Jenis tindakan yang akan dilakukan sama biaya tindakannya seperti apa. Bagaimana Dewan Juri? Oke, betul. 20 untuk kelompok E. Saya bacakan dalam 16 poin hak pasien diantaranya yaitu diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan apa yang dilakukan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. 20 untuk kelompok E. Oke, tepuk tangan untuk kelompok E. Kelompok C. Kelompok C dikurangi 5. Kelompok C dikurangi 5. Oke, Untuk soal terakhir. Untuk Mas Andri. salah satu komponen rantai penularan infeksi di rumah sakit adalah portal of entry.
Sebutkan dua contoh portal. Dua contoh portal of entry. Komponen rantai penularan infeksi di rumah sakit. Portal of entry, jalur masuk. Portal of entry. Atau jalur masuk penularan infeksi. Dari mana saja? Penularannya dari mana saja? Silakan. Kelompok mana? Kelompok E. Nggak ada Melalui jalur nafas. Jalur nafas. Dan ya. Kemudian dan pemberian jalur suntik. Melalui kulit yang buka yang di gimana? Oke. 20 untuk kelompok E. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa, semangat luar biasa. Kami bacakan dulu skornya. Skor akumulasi dari soal wajib dan soal rebutan. Untuk kelompok A, logo PSSD dan sanitasi nilainya 0. Tetap semangat ya. Untuk kelompok B, rekamedik dan keuangan nilainya 70. Untuk kelompok C, dari Rana Wijaya skornya 15. Untuk kelompok B Jaya Warsa skornya 10. Dan untuk laboratorium dan radiologi 80. Tepuk tangan untuk semua. Jadi untuk penyisian yang kedua kali ini Yang berat untuk masuk ke babak final adalah Rocky dari laboratorium dan radiologi. Selamat untuk laboratorium. Oke, terima kasih. Terima kasih atas partisipannya. Silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Masih semangat ya teman-teman, masih semangat semua. Yang di rumah masih semangat. Mas, yang di rumah bisa enggak ditampilkan? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Oke, persiapan untuk penyisian ketiga. Kita panggilkan untuk penyisian ketiga. Untuk regu A dari ruang IBS, kita persilakan dari ruang IBS untuk tampil. Dari IBS, kelompok atau regu A. Kami persilakan. Dipersilakan. Untuk kelompok B dari komite medik, Kami persilakan. apakah ada? Kelihatannya nggak ada ya, Mas. Tidak ada. Mbak Ajus, komite medik bagaimana? Kurang Ikut keras. Tidak ada ya, kelompok B kosong. Untuk kelompok C, ruang Kertanegara. Kami persilakan dari ruang Kertanegara. Silakan menempati tempatnya. Kelompok C. Kelompok C. Untuk kelompok D, instalasi farmasi. Dipersilakan. Dan yang terakhir Harus 3 orang loh ya, kalau 2 orang ruang habis. IGD untuk kelompok E. Kami persilakan. Kita maju ke depan. Dipersilakan untuk kelompok E dari IGD. Oke. Waduh, ini ada dokter Fajar ini, Mas. Ini menghapuskan soal ini Mas nanti. Oke. Nah ya. Ini ya, kenapa sih? Oke. Untuk mempersiapkan
mempersingkat acara, kita langsung mulai babak penyisian ketiga. Silakan, kami persilakan. Untuk soal wajib dari kelompok A. Bisa mengambil. Oke, pertanyaan untuk regu kode nomor 19. Pertanyaan pertama, program yang dilaksanakan rumah sakit dalam rangka penanggulangan TB adalah Program DOTS. DOTS. Bagaimana ini? Oh, benar sekali. Oke, 10 poin untuk regu A. Pertanyaan kedua, kategori warna triase yang menunjukkan pasien sudah tidak dapat diselamatkan adalah kategori warnanya apa? Hitam. Hitam, gimana deh? Oke, benar lagi 10 poin untuk gua. Oke. Untuk rekut langsung. Kode 6. Semoga bisa menjawab. Untuk kelompok C, pertanyaan pertama, mohon diperhatikan. Partisipasi pasien atau keluarga dalam tindakan medis dalam persetujuan untuk dilakukan tindakan disebut dengan istilah Inform consent. informed consent. 10 untuk kelompok C. Untuk soal yang kedua, apakah yang dimaksud dengan LASA? LASA. Ini kelompok D pasti bisa ini, kelompok D ini. Like ini bukan soal ya. Like, look, Please, apa? yang jelas, yang jelas. Sound alike. Look alike, sound alike. Look like, sound alike. Betul. Obat yang memiliki nama, rupa, dan ucapan yang sama. 20 untuk kelompok C. Silakan kelompok D. Ini saya bacakan untuk regu D, kode soal nomor 10. Asesmen risiko jatuh pada anak-anak menggunakan silakan. Oke, 10, 9, 8. Jawab aja, tidak diminus nilai. Belum. Risiko jatuh ya. Asesmen risiko jatuh pada anak-anak menggunakan Morse scale. salah. Oke. Kurang tepat ini masalah mesti iso iki. Menggunakan apa Mas? Asesmen risiko jatuh pada anak-anak menggunakan Humpty-Dumpty. Humpty-Dumpty. Oke. 10 poin untuk regu E. Pertanyaan kedua, teknik penggunaan APAR di RSUD Gilihuji menggunakan istilah di RSUD Gilihuji. Silakan. Harapan jawab pada kalau diutusannya piye? Ayo. TATS. Kalau dipilih saja kayaknya bukan itu, Pak. Bukan. Kurang tepat ya. Oke. Kelompok jawab. Ada yang itu bukan. Langsung ke E. Gimana, Dok? Silakan.
teknik penggunaan apar di RSUD Gili Suci pakai apa? Teknik apa? Menggunakan teknik SAPS. Mana dia jadi? Salah. Oke, kita lempar. Kurang tepat untuk kelompok A. Menggunakan. PASS. Oke, benar sekali. PASS 10 untuk kelompok A. PASS apa Mas Andri? PSS adalah pull, Pull, hanya aim, aim, S-nya squeeze dan squeeze dan sweep. penerjemahan. Oh, bareng tak? Hampir Sama sebenarnya Pak, tapi kalau di Gili Suci kita menggunakan pas. Kayaknya sudah disepakati. Sudah. Oke. Untuk E ya. Tadi A sudah tambah. Untuk kelompok E kode 13. Soal yang pertama. Green adalah kode darurat yang menunjukkan terjadinya kondisi apa? Green, kode green. Gempa bumi. 10 untuk kelompok E. Untuk soal yang kedua, pemilahan sampah benda tajam dan jarum menggunakan wadah yang disebut apa? Benda tajam. Benda tajam dan jarum. Safety box. Safety box. Betul sekali 20 untuk kelompok E. Tepuk tangan untuk semuanya. Meninjau soal selanjutnya ya Mas ya. Kita bacakan dulu skor sementara. Dari regu A dari IBS mendapatkan 30 poin. 30 poin untuk kelompok A. Lanjut ke regu C, Kertanegara mendapatkan 50 poin. Kertanegara 20 poin. Farmasi 0. Dan regu E IGD mendapatkan 30. Ada nilai yang sama. Yang berhati-hati. Jangan berkecil hati yang nilainya sedikit. Di babak rebutan ada kesempatan membalikkan keadaan. Bisa saja yang nilai datanya 50. Oke, kita langsung mulai untuk babak rebutan. Saya bacakan lagi. Jadi silakan. Setiap poin bernilai. Setiap poin bernilai 20 Jika benar. jika benar. Dan jika menjawab betul separuh, ya, Betul tapi belum sempurna. mendekati betul, itu nilainya separuh atau 10. Dan jika menjawab salah, dikurangi 5. Sudah paham? Ya, siap. Semangat ya. Beri tepuk tangan untuk peserta yang ketiga ini. Untuk banyak ditaruh dulu. Taruh dulu, dicoba dulu. Regu A, regu B, regu C, regu D, regu E. Nanti kalau menjawab sambil angkat tangan ya. Biar apa nanti ya. Silakan Mas Andri untuk soal yang pertama. Soal yang pertama. Bagi pasien di bawah umur 21 tahun yang yatim piatu atau orang tuanya berhalangan hadir, maka inform konsen ataupun penolakan tindakan medis diberikan kepada Siapa? Kelompok A. Siapa saja? Jika usia 11 tahun dan orang tua berhadir, maka dirinya sendiri yang bisa menandatangani inform konsen tersebut. salah. Saya bacakan kembali ya. Bagi pasien di bawah umur 21 tahun, yatim piatu atau orang tuanya berhalangan hadir, inform konsen ataupun penolakan tindakan bisa diberikan kepada siapa? Kelompok C. Diberikan kepada wali. Orang yang saudara atau Saudara dari pasien itu, Oke. saudara kandung, Saudara
Betul? atau orang yang diwariskan. Gimana Dianjiri? Betul, oke. 20 poin untuk Roku C. 20 poin untuk Roku C. Jadi untuk 21 tahun yang tidak memiliki orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir, Bisa diwakilkan kepada yang pertama adalah orang tua adopsi, saudara kandung, dan yang ketiga induk semang. Apa mas induk semang? kos gitu ya. Jadi kalau jauh bisa diwakilkan ibu kos. Itu semua. Pertanyaan kedua, apakah tujuan pengelolaan rekam medis? Tujuan pengelolaan rekam medis. Rekam medis sudah selesai tadi. Silakan. Apakah tujuan pengelolaan rekam medis? Silakan. Tujuannya apa? Dan Bapak. A dulu. Silakan. Pengelolaan rekam medis bertujuan untuk mengelola status-status pasien agar jika pasien datang kembali dapat berobat kembali dapat dilakukan pelacakan dengan mudah dan dilihat riwayat penyakit yang terdahulu. Bagaimana untuk jadi ya Bunilam? Kurang benar. Kurang tepat. Mungkin dari kelompok yang lain. Yang lain? Kenapa? Untuk kelompok A dikurangi 5. Silakan. Oke. Kelompok E. Kelompok E. Pengelolaan rekam medis bertujuan untuk memberikan informasi, menjaga kerahasiaan data, pengumpulan data-data pasien agar bisa digunakan lagi saat periksa ulang. Kurang tepat Mbak Wilis. Oke, ada Ada lagi? kelompok E dikurangi 5. Ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin menjawab? Pas semua, tapi kalau dikurangi ya. Untuk jawabannya, apakah tujuan pengelolaan rekam medis itu untuk menunjang tertib administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit? Tujuannya seperti itu. Mungkin tujuan yang lain ada di Mbak Lilis ya. Tujuan utamanya itu. Baik, untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, sebutkan indikator mutu nasional. 2 saja indikator mutu nasional. D. Silakan. Waktu tunggu rawat jalan, Pertama, yang kedua, peningkatan penghuni. apa? Yang kedua, kepatuhan penggunaan APD. Oke, betul sekali. D. Untuk jawabannya ini banyak sekali, ada 13 ya. Sebutkan 2 indikator mutu nasional. Yang pertama, kepatuhan identifikasi pasien. Yang kedua, kepatuhan penggunaan APD. Yang ketiga, waktu tanggap operasi seksio sesaria emergency, SITO-SC. Yang keempat ada waktu tunggu rawat jalan. Yang kelima, penundaan operasi elektif. Yang keenam, kepatuhan waktu visit dokter. Yang ketujuh, pelaporan hasil kritis laboratorium. Yang kedelapan, kepatuhan formularium nasional. Yang kesembilan, kepatuhan terhadap alur klinikal pathway. Yang ke-10, kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien batuk. Yang ke-11, kepatuhan waktu tanggap komplain. Dan terakhir, kepuasan pasien. Oke, aplaus dulu, biar semangat ya. Semangat aplaus. Lanjut pertanyaan berikutnya. Yang keempat. Satu, komponen rantai penularan infeksi di rumah sakit adalah metode transmisi. Sebutkan 2 contoh metode transmisi. Contoh metode transmisi. Mana dulu? E dulu. 2 contoh metode transmisi. Penularan melalui droplet. Oke. Yang kedua, Melalui
pemasangan kateter Droplet dan pemasangan kateter gimana Pak? 21. Oke, 10 poin. Dapat 10. Oke, ini Mungkin ada tambahan yang lain. silakan. Mau menambahkan? Metode transmisi ada yang dijawab droplet. Satunya Melalui 10, 9. melalui alat medis yang dipasangkan dari perawat ke pasien, seperti alat suntik dan lain-lainnya. Darah. Salah, kurang tepat. Ada lagi. Kelompok C. Droplet dan air putih. Oke, tambahan 10 poin untuk kelompok. Untuk kelompok C, 10 untuk kelompok E. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir ini berarti. Pertanyaan terakhir. Sebutkan 2 dari 6 sasaran keselamatan pasien. A, silakan. Mengidentifikasi pasien dengan benar, komunikasi yang efektif. Bagaimana dua juri? Yang pertama? Mengidentifikasi benar. Saya ulangi, mengidentifikasi pasien dengan benar, komunikasi efektif, tepat sisi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Oh, betul, oke. 20 untuk kelompok A. Oke, kita Kita beri plus untuk teman-teman semua biar lebih semangat. bacakan perolehan. Baik, kita bacakan skor yang terakhir. Aku mulai dari soal wajib dan soal rebutan ya Mas Andri. Untuk kelompok A dari IBS skornya 40. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dari kelompok C 50. Oke. Dari kelompok D 15. Kelompok E 35. Semangat untuk semuanya. Oke, berarti dapat disimpulkan di sini Bahwa yang masuk babak final kelompok C dari Kertanegara. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan. Bisa kembali ke tempat. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Yes. Sudah. Jadi Babak penyisihan sudah usai. Kita minta waktu sebentar untuk menyiapkan babak final. Untuk yang masuk final dipersilakan mempersiapkan diri dan mempersiapkan mental. silakan sambil menunggu. Oh ya. Minta tolong Mas IT mejanya ABC saja. Yang D sama E disisihkan.
Tes 1 detik. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke babak final. Untuk grup yang masuk babak final, untuk kelompok atau grup A dari Ruang Jaya Negara, dari Ampus untuk Ruang Jaya Negara. Kami persilakan menempati Dipersilakan menempati meja masing-masing yang sudah disediakan. Untuk yang kedua, untuk babak final ini adalah dari laboratorium dan radiologi. Laboratorium dan radiologi. Untuk kelompok C dari Kertanegara, dipersilakan menempati meja yang sudah disediakan. Mas Andri, untuk babak final kita spesial. Nanti kita perkenalkan biar kelompok masing-masing memperkenalkan diri. Perkenalkan diri ya. Ya, kelompoknya siapa, juru bicaranya siapa. Siapa yang menjadi juru bicara? Pasti Pak Trias. Silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari perawat Ruang Jaya Negara. Saya sendiri bernama Nur Trias Bodo. Saya Nur Hasana. Imam Basuki. Masih Imam Basuki. Masalah suara musik yang terakhir. Juru bicaranya siapa? Kalau di Juru bicaranya Pak Nur Trias Bodo. Kita tolong yang tengah juru bicara ya. Juru bicara yang tengah, nanti yang pendampingnya kanan dan kiri. Silakan untuk kelompok B. Laboratorium radiologi. Iso butuh nomor siji. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa, bisa dipanggil Ali. Kalah dari laboratorium. Oke. Tepuk tangan untuk Satu dari laborat. Dari kelompok C untuk juru bicara dan teman-temannya mohon diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Kertanegara. Saya Devi. Saya Yuna. Saya Oke. Aplaus yang meriah buat Beri semangat untuk ketiga grup di babak final ini. Sebelum final dimulai, kita bacakan dulu kata tertib dari babak ini. Intinya hampir sama dengan babak penyisian. Yang pertama, babak sesi pertanyaan wajib diberikan 2 pertanyaan kepada setiap regu dan mendapatkan nilai 10 jika benar, 0 jika salah, dan pertanyaan yang salah dan tidak bisa dijawab dilemparkan ke tim selanjutnya. Misalkan pertanyaan wajibnya A, nanti dilempar ke B tidak bisa dilempar ke C, dan seterusnya. Untuk yang kedua, masing-masing regu dipersilakan mengambil soal yang sudah kami siapkan, dan kami akan bacakan pertanyaan untuk dijawab dan dinilai oleh Dewan Juri. Batas waktu jawabnya adalah 10 detik. Pada sesi pertanyaan rebutan, jawaban yang benar dinilai 20, 10 jika mendekati benar, dan minus 5 jika jawabannya salah. Jadi sama persis dengan yang babak penyisian. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk kelompok A mengambil soal. pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Kode 4. Kapan batas waktu pengembalian rekam medis rawat inap? Rawat inap batas pengembalian adalah
2 kali 24 jam. Bagaimana? Oke, benar. 10 poin untuk kelompok A. Pertanyaan kedua. Apakah kepanjangan dari S-bar? S-bar kepanjangan dari S-nya situation, B-nya background, A-nya assessment, dan R-nya recommended. Rekomendasi atau recommended. Gimana? Oke, 10 poin lagi. Total 20 poin untuk kelompok A. Yang berikutnya. Kelompok B silakan untuk mengambil soal. Untuk kelompok B, pertanyaan pertama, asesmen resiko jatuh pada pasien dewasa. Pasien dewasa, asesmen resiko jatuh. Tadi anak-anak namanya Hamdi dan D, kalau dewasa apa? Pas. Pas. Kelompok C. Kelompok C. Morse. Skala Morse. Salah, kurang tepat. Kelompok A. Morse code. Apa Pak? Morse code. Morse. Kurang tepat Pak. Jawabannya adalah Morse. Untuk soal yang kedua, kode darurat ping menunjukkan adanya kejadian apa? Penculikan bayi. Penculikan bayi, betul. 10 ya Pak ya untuk grup. Untuk kelompok C. Pertanyaan untuk kelompok C. Berapa lama kode 7? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk cuci tangan menggunakan antiseptik atau alkohol? 20 sampai 30 detik. Antiseptik ada tadi. Berapa? Alkohol atau antiseptik? 20 sampai 30 detik. Oke. 10 poin. Pertanyaan kedua. Dua media dalam komunikasi medis adalah yang digunakan dalam komunikasi S-bar dan TVA. Dua media yang digunakan dalam komunikasi medis melalui apa saja? Secara langsung dan telepon. Melalui apa Pak? Langsung dan tidak langsung. Salah, kurang tepat. Kelompok A. Dengan wawancara dan telepon. Kurang tepat juga. Kelompok B. Dengan lisan dan tulisan. Lisan dan tulisan. 10 untuk kelompok B. Sudah cukup ya Mas saya? 3 pertanyaan. Tepuk tangan untuk 3 kelompok babak final. kita bacakan Pertanyaan, aja, skor dulu. dari Regu A Jaya Negara 20 poin. 20 poin dari Regu A, dari Orang Jaya Negara. Untuk
Untuk Rogu B dari Laboratorium Kedokteran Biologi 20 poin. 20 poin dari Rogu B. Dan untuk Rogu C dari Kertanegara 10 poin. Rogu C 10 poin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan rebutan. Pencetnya tangannya diangkat. Minta tolong tangannya diangkat. Dulu, jangan dipegang dulu. Inilah Dewat sama radiologi ini mintanya di belakang dari tadi. Gak mau maju. Pria-pria pemalu. Oke, langsung kita masuk babak pertanyaan rebutan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, silakan Mas Andri. Kapan dilakukan proses verifikasi identitas pasien? Verifikasi identitas pasien, Rogu A. Proses identifikasi pasien yang pertama sebelum melakukan pengobatan, sebelum pemberian sampel darah atau pengambilan sampel darah atau radiologi, kemudian sebelum melakukan tindakan medis. Bagaimana, Dewan Juri? Sebelum melakukan atau pemberian obat. Sebelum pemberian sampel darah, pemberian transfusi darah atau ambil darah. Dan sebelum melakukan tindakan medis. Oke, betul Pak. Oke, untuk berapa? Untuk pertanyaan rebutan yang kedua. Tangannya diam dulu. Bagaimana Pak? Di tengah gini. Ditaruh jalan aja, biar jauh dari tangan. Ini yang tengah kurang maju Pak Tri. Pak Trias jangan curang ya Pak Trias ya. Untuk pertanyaan yang kedua, kita wajib memastikan pasien telah dilakukan inform konsen sebelum dilakukan tindakan medis. Apakah yang dimaksud dengan inform konsen? A. Inform consent adalah persetujuan yang diberikan kepada pasien sebelum melakukan tindakan seperti operasi atau anestesi atau tindakan medis yang lainnya. Dikurangi 5. Kelompok yang lainnya. Persetujuan dari pasien untuk mendapatkan tindakan dari mendapatkan tindakan dengan resiko tinggi. Dikurangi 5. Dikurangi 5. Kelompok B. Inform consent adalah pertama kita menjelaskan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah persetujuan. Jadi ketika telah menjelaskan, pasien setuju atau tidak. Ketika tidak, ya tidak dilakukan. Ketika setuju, dilakukan. Bukan hanya sekedar persetujuan saja. Itu. Maksudnya Pengertian. hanya Salah. kurang tepat Mas Ali. Kurang tepat. Yang paling tepat Mbak Dia. Untuk jawab yang tepat, inform consent adalah persetujuan yang dibuat oleh pasien atau keluarga untuk memberikan izin terhadap dokter
dalam melakukan serangkaian pemeriksaan, menetapkan diagnosis, melakukan pemeriksaan fisik, penunjang medis, dan melakukan tindakan medis tertentu kepada pasien setelah memperoleh penjelasan yang lengkap terlebih dahulu. Jadi harus lengkap, ya. Kurang tepat. Oke, lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga. Apakah yang dimaksud? Nah, boleh pegang dulu. Arias, Dimaksud dengan stunting. apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting, kelompok C. Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan seseorang kurang, tinggi badan seseorang kurang tidak sesuai dengan berat badan yang dimiliki saat itu. Kurangi 5. Kelompok A. Kelompok A. Tidak apa-apa. Stunting adalah kondisi kurangnya gizi kepada bayi atau anak atau tumbuh kembang yang tidak secara umur itu tidak sesuai dengan indikasinya berat badannya. Berat badan. Diulangi, Mas. Coba Stunting adalah kondisi di mana tumbuh bayi atau tumbuh kembang janin yang kurang anak atau yang kurang efektif. Bagaimana dalam perkembangannya? Bagaimana juri? Tidak. Oh, salah Mas. Kelompok B. Kelompok B. Terus jawab aja nggak apa-apa Mas. Nilainya entah ya sebelum mana ya. Kondisi di mana tinggi dan berat badan anak tidak sesuai dengan usia. Salah. Oke. Salah Mas Ali. Salah. Jawabannya apa Mas Andri? Tepat adalah stunting adalah gagal tumbuh atau tinggi badan anak yang di bawah rata-rata anak seusianya. Diakibatkan kecukupan gizi yang berlangsung sejak kehamilan sampai anak usia 24. Lengkapnya seperti itu, biar tidak salah persepsi. Oke. Untuk soal yang keempat, semangat beri tepuk tangan untuk teman-teman peserta final. Silakan didengarkan soalnya. Soal berikutnya. Soal yang keempat. Kegiatan double check. Double check wajib dilakukan untuk obat-obat high alert. Silakan. Apa yang termasuk obat high alert? KCL, NaCl 3, NaCl, KCL sama NaCl 3%. Bagaimana dia 3 jenis obat high alert? Salah. Ini selima. Silakan berdoa. MG04, KCL, natrium bikarbonat, Atau lagi Salah. yang termasuk Golongan obat. yang hekaler kan? Bukan nama obatnya. Yang dimaksud adalah jenis-jenis obatnya, bukan contoh obatnya. Pas. Jenis obatnya yang termasuk high alert adalah obat golongan elektrolit pekat, lasa betul, sama obat sitostatika. Tolong didengarkan, dipahami soalnya ya. Oke. Contoh obat apa contoh? Di minus 5. Minus 5C, minus 5A. Oke, sudah ya. Pertanyaan terakhir.
Pertanyaan yang kelima. Habis. Oke. Masih berpeluang satu. Masih berpeluang juara 2. Sebutkan 2 jenis penularan infeksi yang paling sering di fasilitas kesehatan. 2 jenis penularan infeksi yang paling sering di fasilitas kesehatan. UC. Jenis penularan infeksi. Silakan. Jawaban Droplet dan airborne. Droplet dan airborne. bagaimana? Salah. Oh, Berarti kau usah jawab aja lah ini udah paham dia. Ayo nih ya. Berdua tadi mau jawab ya. Pertanyaannya, sebutkan 2 jenis penularan infeksi yang paling sering di fasilitas kesehatan. Mas Ali menjawab. Tetap juara 2. Infeksi nosokomial. Nosokomial. Jawab. Dan infeksi Gak apa-apa, salah jawab. hepatitis. Infeksi nosokomial. Kurang dikit lagi. Silakan dijawab. Melewati transfusi darah, infeksi. Ya, wes. Ini Salah Mas Ali, salah. kurangi 20 berarti. Sana Pak R dijerumuskan ya sampai. Untuk jawabannya, sebutkan 2 jenis penularan infeksi yang paling sering di fasilitas kesehatan adalah ventilator asosiated pneumonia atau VAP, infeksi aluran darah, dan infeksi daerah operasi atau itu. Oke. Terima kasih. Semangat Mas, semangat untuk semuanya. Oke, kita bacakan skor terakhir. Sudah terlihat ya? Total skor Mas Andri dari Total skor. Kita dapat. ini sudah total ya Mas. Sudah total ya? Oke, langsung. Inilah kita disebutkan juaranya nih kalau ini. Juara 3 dengan nilai minus. Lumayan tapi nggak apa-apa. Masih juara 3 ya. Rekucing Kertanegara. Ruang Kertanegara. Yang penting menang. Juara kedua dengan total 5. Dari laboratorium dan radiologi. Dan juara dari ruang Jaya Negara dengan total nilai 25. Oke, selamat kepada Para pemenang dipersilakan untuk maju ke depan menerima hadiah. silakan Dipersilakan untuk berjejer. juara 3 sebelah barat. Dipersilakan. Satu di sana. 1, 2, Ecoknya ke sini saja Pak. 1, 2 dan 3. Maju silakan. Yang Jaya Negara bertiga. Semua maju. Juara 3. Oke, sudah berkumpul. Silakan bisa dilihat inilah juara-juara. Ini juara-juara cerdas cermat RSUD Suci Kota Kediri. Tahun 2022. Juara ketiga, mohon dipersilakan Bapak Erwanto untuk memberikan Hadiah. trofi dan hadiah. Juara 3 dari Ruang Kertanegara, tepuk tangan untuk Ruang Kertanegara. Juara 3, silakan untuk dokumentasi. Apa?
semangat. Gaya bebas. Ya, terima kasih Bang, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Untuk juara pertama, kami mohon Dr. Fajri dipersilakan untuk memberikan trofi dan hadiah. Dari Ruang Jaya Negara, juara 1, luar biasa. Dipersilakan untuk berfoto Pakar Gumilang. Mohon izin berjejer-jejer. Berjejer-jejer. Inilah para pemenang lomba cerdas cermat. Terima kasih kami sampaikan kepada terima kasih kepada Dr. Fajri Gumilang dan Pak Herwanto selaku Dewan Juri. Terima kasih Gumilang. Demikian Pak Andri. Demikian rangkaian acara lomba cerdas cermat pada pagi hari ini. Kami ucapkan kepada para pemenang dan terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri dan semua pihak yang mendukung terlaksananya lomba cerdas cermat kali ini sehingga berjalan lancar dan antusiasme. Terima kasih juga Terima kasih juga kepada teman-teman yang online. Terima kasih. Kasih semangat. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang di rumah. Sampai berjumpa lagi ya di cerdas cermat berikutnya depan. Akhir kata sebagai ketua acara saya Dihamrani dan Siti Purwono. Memohon maaf atas segala hilaf. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let